Halo Sobat Diksi, balik lagi sama aku, Saman Tamu. Langsung aja ya, di sesi bedah materi kita kali ini ada hal yang benar-benar menarik buat diulik. Kalau kalian masih ingat materi kita sebelumnya, kita kan ngebahas huruf E tuh, si huruf yang ibaratnya lagi angkat tangan saking bahagianya. Nah, hari ini kita bakal geser dikit ke tetangganya. Yap, huruf F. Yuk, langsung kita bedah bareng-bareng. Sebagai guru, aku tuh sering banget ngelihat kalian nulis huruf F dengan santainya, ya kan? Cuma sret, 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 satu garis tegak, dua garis tidur. Kelihatan biasa banget, tapi pernah kepikiran nggak sih? Gimana jadinya peradaban kita kalau huruf F ini tiba-tiba lenyap, percaya atau enggak? Kalau garis-garis simple itu nggak ada, tenda peradaban kita ini bisa beneran rubuh berantakan loh. Kenapa bisa gitu? Soalnya usut punya usut, F ini aslinya bukan sekedar huruf, tapi dia adalah sebuah pasak struktural penyangga peradaban. Nah, biar lebih jelas, kita langsung masuk aja ke misteri di balik garis-garis penyusun huruf F ini. Coba kalian perhatiin perbandingannya deh. Huruf F modern yang sering banget kita ketik tiap hari, ternyata itu adalah analogi visual langsung dari sebuah pasak kayu kuno. Iya, pasak yang biasa dipakai sama suku nomaden zaman purba buat ngikat sesuatu biar ngegampang lepas. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah alat fisik kayak pasak ini bisa berubah wujud jadi sebuah simbol tulisan? Oke, coba dibayangin bentang kehidupan bangsa Semit kuno di masa lalu. Mereka itu kan hidupnya berpindah-pindah ya, nomaden, di padang pasir yang anginnya gila-gilaan. Dan pastinya mereka tinggal di dalam tenda. Nah, benda yang paling krusial buat nahan tenda mereka dari badai itu namanya wow. Bentuknya tuh sederhana, cuma garis tegak yang ada bulatannya di bagian atas. Fungsinya? Ya persis banget kayak paku beton atau pasak tenda yang kita pakai sekarang. Sama lah kayak kalau kalian lagi sibuk pasang spanduk pensi sekolah atau lagi masang tenda pas kemah pramuka. Coba bayangin kalau nggak ada pasak penahan tali ini, wah udah pasti semuanya terbang terbawa angin kan? Jadi intinya begini, filosofi di balik bentuk pasak itu dalam banget. F ini pada dasarnya adalah simbol mutlak dari sebuah koneksi dan stabilitas. Esensinya benar-benar sama kayak fungsi fisik pasak tadi. Huruf F itu ada buat menyatukan dan menstabilkan ide-ide yang kita obrolin supaya maknanya tetap kokoh berdiri dan gak gampang goyah. Nah, yang bikin tambah merinding, pasak ini ternyata punya silsilah keluarga yang luar biasa panjang loh. Asal kalian tahu ya, pasak kuno wow ini bisa dibilang nenek moyang yang paling sibuk sepanjang sejarah perhurufan kita. Dia tuh nggak cuma berevolusi sendirian jadi huruf F yang kita kenal sekarang. Enggak, simbol pasak ini malah terpecah dan akhirnya melahirkan satu keluarga besar yang terdiri dari 5 huruf modern yang beda-beda. Ada F, U, V, W, dan Y. Gila kan? Bener-bener luar biasa. Biar kebayang kronologinya, kita runut timelinenya bentar ya. Semuanya itu bermula dari tahun 2000 sebelum Masehi. Zamannya bangsa Semit kuno pakai si wow tadi. Terus, bergeser ke rentang tahun 1000 sampai 800 sebelum Masehi, bangsa Yunani mulai nih ikutan minjem simbol pasak ini. Tapi, masalahnya, mereka super bingung gimana cara nyebutinnya. Saking bingungnya, mereka sampai nyiptain konsep baru yang namanya digama. Nah, baru deh setelah itu, pas masuk ke era Romawi, bunyi spesifik huruf F ini akhirnya resmi dipatenkan. Sekarang kita bedah dikit nih soal digama yang bikin orang Yunani pusing tadi. Jadi gini, bangsa Yunani waktu itu ngerasa kalau mereka butuh suatu bunyi yang lebih berdesis. Terus solusinya apa dong? Akal-akalan mereka nih. Mereka ambil huruf gamma, terus ditumpuk aja 2 huruf gamma itu barengan. Kalau nggak percaya, coba deh sekarang kalian coret-coret huruf F di atas kertas. Terus hapus garis mendatar yang paling bawah. Jadinya apa? Huruf gamma kan? Makanya, F itu secara teknis sebenarnya adalah gamma double, alias 2 buah gamma yang digabungin. Dari situlah nama digama itu muncul. Ngomong-ngomong soal bunyi desis, karakter kuat dari bunyi huruf F ini juga punya pesonanya sendiri loh. Kayak yang aku sempat singgung barusan, bangsa Romawi lah yang akhirnya mematenkan bunyi F seperti yang sering kita pakai sekarang. Di dunia linguistik, suara unik ini tuh disebut sebagai bunyi fricative. Coba deh sekarang kalian rasain sendiri, sebutin huruf F. F. Ada bunyi geseran kan? Ada friksi kerasa di bibir kalian? Nah, bunyi gesekan inilah yang otomatis ngasih kesan yang super tajam, jelas, dan benar-benar pasti. Kalau kalian masih ragu, buktinya itu bertebaran di kata-kata bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Tanpa kita sadari, kata-kata ini tuh bawa esensi dari sebuah pasak yang menancap tajam. Contohnya nih, fakta. Fakta itu kan sebuah kebenaran yang tertancap kuat dan nggak bisa digoyahkan. Terus, fokus. Fokus itu ibarat tindakan memaku dan menancapkan perhatian kita ke satu titik aja. Dan yang ini nih, hati-hati, fitnah. Fitnah itu bagaikan desisan tajam yang bisa langsung mencabut dan merusak ikatan hubungan antar manusia. Dalam banget kan maknanya?
Dan yang paling kerasa banget ngasih ilusi kekuatan bunyi itu tuh kalau kita lagi salah ketik atau typo. Pernah nggak sih kalian mau ngetik kata firasat yang kesannya elegan dan misterius, malah jadinya pirasat? Beda banget kan rasanya? Kesannya langsung hilang, nggak dapat. Bunyi F itu sukses ngasih kata firasat nuansa yang jauh lebih elegan dan tegas. Ini tuh bukti nyata gimana pengaruh kuat bunyi serapan bahasa asing sukses memperkaya perbendaharaan emosi di bahasa kita. Nah, masuk ke pesan moralnya nih. Dari sebatang huruf, kita ternyata bisa belajar buat jadi pasak di kehidupan nyata. Sebagai guru kalian, aku beneran pengen kalian perhatiin baik-baik postur fisik dari huruf F. Coba lihat deh. F itu berdiri dengan tulang punggung yang tegap banget ke atas, tapi dia nggak kaku. Dia punya lengan-lengan yang secara aktif menjangkau lurus ke depan. Secara visual, ini tuh ngelambangin arsitektur dari sebuah fondasi pelindung yang kokoh banget. Harapanku, di kelas, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada, jadilah kayak si huruf F ini. Jadilah sosok fondasi yang selalu bisa diandalkan. Jadilah pasak yang mampu mengikat pertemanan supaya nggak gampang buyar pas lagi ada konflik. Dan pastinya selalu fokus sama impian kalian. Ingat pesanku ya, jangan pernah jadi manusia yang lembek. Jadilah pasak yang kuat buat ngebangun masa depan kalian sendiri. Pastinya dong, semua informasi yang kita bedah hari ini nggak asal ngomong. Semuanya berakar dari literatur yang benar-benar solid, mulai dari bukunya David Sachs, The History of Writing karya Stephen Roger Fisher, sampai bukti-bukti visual dari typography.com dan ancienthebrew.org. Pakai wawasan ini ya Sobat Diksi, kalau kalian udah pegang ilmunya, kalian punya amunisi yang lebih dari cukup buat debat sama siapa aja. Bahkan kalau mau debat soal esensi dan sejarah huruf F sama AI sekalipun, kalian pasti menang. Oke, selesai sudah perjalanan seru kita membedah sejarah si pasak pengikat peradaban ini. Tapi tunggu dulu, sebelum aku tutup, ada satu misteri terakhir nih buat bahan pemanasan materi kita selanjutnya. Habis huruf F, tetangga persis di sebelahnya kan huruf G. Kalau menurut sejarah abjad awal, tuh huruf C melambangkan seekor unta. Nah, pertanyaannya, kenapa G bentuknya mirip banget sama C, tapi kayak ada tambahan kursi atau janggut di bawahnya? Ayo lo, apa jangan-jangan huruf G itu adalah visualisasi dari unta yang lagi duduk santai? Aku bener-bener pengen tahu analisa tajam kalian nih. Langsung aja tulis tebakan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi diksi kita selanjutnya. Selalu ingat, setiap kata punya cerita, dan setiap huruf punya nyawa. Stay fokus Sobat Diksi, dadah!